Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my English channel. Today we are going to learn about expressing of inviting someone. Ekspresi mengundang seseorang. Dalam materi hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu ada 2 poin. Poin yang pertama adalah siswa dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan mengajak dan menolak undangan sesuai dengan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menyusun teks lisan dan tulisan untuk mengucapkan dan merespon ungkapan mengajak dan menolak undangan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, expressing of inviting someone, ekspresi mengundang seseorang artinya adalah ungkapan yang bisa digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Berikut ini adalah contoh beberapa frase yang akan kita gunakan dalam expression of inviting, yaitu yang pertama, would you like to join us? Yang artinya, maukah kamu bergabung dengan kami? Contoh yang kedua, I would like to invite you to. Yang artinya, saya ingin mengundangmu untuk. Yang ketiga, could you join us? Yang artinya, maukah kamu bergabung dengan kami? Yang keempat, could you come to? Yang artinya, maukah kamu datang? Yang kelima, let's go to Wendy's birthday party, yang artinya mari kita pergi ke pesta ulang tahun Wendy. Dan contoh yang terakhir yaitu shall we, yang artinya bolehkah kami. Oke. Next, berikutnya example of accepting invitation. Contoh menerima undangan. Ada 4 contoh yang kita gunakan ketika kita menerima undangan dari seseungkapan. Contoh ungkapan ketika kita menerima undangan dari orang lain. Contoh yang pertama, thank you for inviting me, yang artinya terima kasih sudah mengundangku. Contoh yang kedua, yes, I would like to join, yang artinya ya, saya mau bergabung. Contoh yang ketiga, I would like to come, yang artinya saya mau datang. Contoh yang keempat, sure, I'm coming, yang artinya baik, saya akan datang. Dan contoh yang berikutnya adalah tentang example of declining invitation. Contoh ungkapan ketika kita menolak undangan dari seseorang. Di sini ada 4 contoh ketika kita ingin decline atau menolak undangan seseorang. Contoh yang pertama, I'm afraid already had another plan. Yang artinya, saya takut saya memiliki rencana yang lain. Contoh yang kedua, unfortunately I cannot join. Yang artinya, mohon maaf saya tidak bisa bergabung. Dan contoh yang ketiga, I'm very sorry I'm not feeling well at the moment. Yang artinya, mohon maaf saya kurang sehat saat ini. Dan contoh yang terakhir, I would like to join but titik-titik. Saya mau bergabung tapi cantumkan alasannya. Oke, berikutnya ini ada contoh dialog tentang invite someone, percakapan ketika mengundang seseorang. Di sini ada percakapan antara Ahmad dan Brenda. Ahmad ingin mengundang Brenda untuk datang ke pesta ulang tahun dari si Edi. Edi adalah saudara laki-laki dari Ahmad. Oke, baik, kita akan baca contoh dari invite someone ini. Yang pertama ada dialog atau percakapan dari Ahmad. We are planning to go to Bandung. Would you like to join us? Oke, kata yang di bold atau diberi warna merah itu adalah ekspresi atau ungkapan mengundang
Ahmad mengundang Brenda untuk join bergabung dengan dia dalam pesta ulang tahun si Eddie. Lalu Brenda berkata, "Thank you, I would like to very much." Yang di bold biru itu adalah ekspresi dari accepting invitation. Dan yang di percakapan ketiga, Ahmad, "My brother Eddie will be 22 on this Saturday and we are going to celebrate his birthday at one of the famous restaurant there. I would like you to come to our house at 6 in the evening." Yang di bold atau yang diberi warna merah itu adalah ungkapan mengajak, invite, mengundang. Nah, Ahmad mengundang Brenda untuk datang ke rumahnya jam 6 sore. Lalu Brenda berkata atau merespon, "I would love to, but I'm afraid I cannot. You know, I must take my mother to her doctor on Saturday night." Yang di bold warna biru itu adalah ungkapan undangan yang mendecline atau menolak. Brenda menolak undangan dari Ahmad karena pada saat itu jam 6 sore Brenda itu ada acara yang lain atau dia ada kegiatan yang lain mengantar ibunya dokter. Nah, itu adalah contoh dari dialog invite mengundang yang antara lain mengundang seseorang dan mendecline atau menolak undangan dari seseorang, yang dimana dalam percakapan ini Ahmad mengundang Brenda untuk datang ke pesta ulang tahun ke saudara laki-lakinya, tetapi Brenda ingin datang, akan tetapi karena hari itu Brenda memiliki kegiatan yang lain, maka dia terpaksa untuk mendecline atau menolak undangan dari Ahmad. Oke, jelas ya, it's clear bahwa itu adalah contoh dari invite someone atau mengundang seseorang. Oke, next. After we are studying about invitation, is there any question from you guys? Oke, next, it's quiz time. Ini waktunya quiz. Di sini ada beberapa soal pilihan ganda yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini about invitation, expressing invitation. Di sini kalian silakan memilih jawaban yang benar yang sesuai dengan dialog yang dicantumkan. Oke, ada 5 soal tentang invitation. Silakan kalian pilih jawaban yang benar sesuai dengan dialog yang tercantum di sana. Oke, ada dialog antara Ajeng dan Ayu, ada dialog antara Tiara dan Lia, ada dialog antara Regina dan Sarah, ada dialog antara Sanusi dan Asep. Oke, silakan dikerjakan. Setelah itu kita akan berdiskusi kelompok. Oke, guys, it's nice to meet you today. We discuss about invitation. Thank you for watching my video. See you next in my other video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.